Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B Bioinformatika. Kami di sini akan bahas terkait pertemuan yang kedua ya, yaitu mengenai pembuatan dan juga penggunaan R-script sederhana. Nah, sebelum itu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 ini. Yang pertama saya sendiri Taufik Hidayatullah, kemudian ada Alifa Saskia Anjani, Nindi Natasha, dan Umi Nadia Khairati. Mungkin langsung saja kepada Kia untuk share screen-nya, Kia. Oke, langsung aja dimulai ya. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari perintah di R, seperti R itu sebagai kalkulator, memasukkan variabel, dan beberapa perintah sederhana. Nah, sebelumnya perintah-perintah itu kan diketikkan di bagian konsol. Nah, sekarang kita akan membuat perintah dalam file yang disebut dengan script. Jadi caranya itu, yang pertama, menu file, terus yang new file, terus pilih yang R-script. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah. Yang pertama itu penggunaan R sebagai kalkulator perhitungan biasa. Nah, jadi untuk yang pertama, jadi bedanya konsol dengan script ini, kalau di konsol itu teksnya nggak bisa diedit, sedangkan di script itu bisa kita edit. Oke, untuk yang pertama itu langsung saja, misalnya 4 ditambah 5. Nah, jadi setelah perhitungannya ini bisa kita tambahkan tanda pagar, kemudian kita beri keterangan, misalnya contoh penambahan. Nah, di sini apabila kita memasukkan angka setelah tanda pagar, maka angka itu tidak akan terhitung nantinya di bagian konsol. Jadi yang akan dihitung itu hanya angka yang ada di depan tanda pagar. Untuk menjalankan perintahnya bisa dengan dua cara. Yang pertama itu copy yang ada di script ini, Ctrl plus C, kemudian disalin ke konsolnya dengan menekan tombol Ctrl plus V. Kemudian di enter. Nah, cara yang lebih tepat itu adalah dengan meletakkan kursor pada akhir perintah ini, lalu menekan tombol Ctrl dan enter. Nanti akan muncul di konsolnya seperti ini. Perintah selanjutnya yaitu misalnya 9 dikurang 3. Ini adalah contoh pengurangan. Oke, dijalankan di konsolnya, didapatkan hasilnya 6. Perintah selanjutnya yaitu 5 dikali 7. Ini contoh dari perkalian. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu contoh dari pembagian. Misalnya 14 dibagi 2. Contoh pembagian. Oke. Contoh selanjutnya itu bisa kita masukkan misalnya operasi hitung campur, misalnya 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 5. Ditambah 5. Kemudian perintahnya ini contoh dari operasi hitung campur.
Kontrol bentar. Nah, selanjutnya itu memasukkan nilai ke suatu variabel. Ini bisa kita enter lagi, memasukkan nilai ke suatu variabel. Nah, ini contohnya itu misalnya X itu nilainya 5. Ini merupakan contoh dari memasukkan nilai ke suatu variabel. Selanjutnya kita masukkan nilai variabel Y. Misalnya nilainya itu 3. Di sini akan kelihatan warnanya berbeda ya. Untuk yang kata setelah tanda pagar itu warna tulisannya warna hijau. Contoh memasukkan nilai ke suatu variabel. Oke. Nah, selanjutnya melakukan penjumlahan dari variabel, misalnya X ditambah Y. X ditambah Y. Nah, ini contoh dari penjumlahan variabel. Nah, untuk menjalankan perintah ini, mungkin bisa sekaligus kita blok semuanya, kemudian Ctrl plus Enter. Nanti akan langsung muncul di konsolnya seperti ini. Selanjutnya, ada juga pembagian. Nah, ya pembagian variabel. Ini contoh dari pembagian variabel. Nih. Oke, baik, selanjutnya memasukkan nilai ke variabel bisa juga dengan menggunakan tanda sama dengan. Memasukkan nilai ke variabel bisa dengan menggunakan tanda sama dengan. Misalnya kita masukkan nilai variabelnya itu X ditambah X sama dengan 4. Nah, ini contoh dari memasukkan nilai variabel menggunakan tanda sama dengan. Kemudian dapat juga menggunakan tanda panah ke arah kanan seperti ini penulisannya 4. Itu nilai dari variabel X. Ini contoh memasukkan nilai variabel menggunakan tanda. Kemudian nama variabel itu juga dapat berupa kata, misalnya pena. Pena itu nilainya itu 30. Nah, ini contoh dari nama variabel berupa kata. Saja kita masukkan variabel harga, misalnya. Harga ini nilainya 2000. Nah, di sini kita bisa membuat perintah, misalnya pena dikali
harga. Nah, cara menjalankan ini kita langsung saja kita blok, tekan Ctrl dan Enter, kemudian akan muncul di bagian konsolnya. Ini contoh dari perkalian variabel. Baik, selanjutnya penggunaan tanda pangkat. Tanda pangkat. Nah, di sini misalnya contohnya 6 pangkat 2. Nah, ini contoh perhitungan berpangkat. Nah, untuk menjalankan perintah ini bisa kita klik Ctrl plus Enter, kemudian akan muncul hasilnya di sini. Atau contoh lainnya itu 5 pangkat 3. Oke, baiklah. Selanjutnya mengenai penggunaan help. Penggunaan help yang ada di bagian sini, caranya itu dengan memasukkan tanda tanya terlebih dahulu. Misalnya ingin mengetahui SQRT itu apa. Nah, ini contoh dari penggunaan help. Nah, nanti akan muncul di bagian kanan. Nah, SQRT itu apa? SQRT itu adalah akar kuadrat. Yang lainnya juga bisa, misalnya log, enter. Bisa juga regression, misalnya regression. Seperti ini. Dia akan muncul di sini. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin langsung saja, Kia. Selanjutnya itu mengenai fungsi matematika di R. Nah, untuk contoh pertama itu log dari 100. Log 100 itu merupakan contoh dari logaritma. Nah, itu didapatkan di konsolnya itu 4,6517. Nah, selanjutnya itu SQRT 25. SQRT 25 itu merupakan contoh dari itu merupakan contoh dari akar kuadrat. Jika di enter itu hasilnya kita bisa dilihat pada konsol itu 5. Nah, selanjutnya cos dari 45. Nah, ini merupakan contoh dari kosinus. Bisa dilihat hasilnya itu pada konsol 0,525322. Selanjutnya itu ada contoh dari sinus itu sin 31.
sin 31 itu merupakan contoh sinus. Nah, jika di enter itu didapatkan, dapat dilihat hasilnya pada konsol itu min 0,40376. Nah, selanjutnya tan 27 ini merupakan contoh dari tangen dan didapatkan hasil pada konsol itu min 3,273704. Selanjutnya log dari log 10 dikali 100 ini merupakan salah satu contoh dari log 10. Nah, bisa dilihat pada konsol ketika di enter itu didapatkan hasil itu 2. Baik, mungkin dilanjutkan kepada Uni Nadia. Silakan Uni. Baik, terima kasih Tasya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai vektor dari data tinggi C 20, 30, 25, 45, pagar. Ini merupakan contoh variabel yang terdiri dari beberapa nilai. Enter tinggi. Selanjutnya, terdapat panjang 20, 30, 25, 45. Contoh variabel yang terdiri dari beberapa nilai panjang. Selanjutnya, panjang. Langsung aja Kak yang ada tanda pagarnya itu Kak yang dibaca. Terus untuk contoh menghitung jumlah data di variabel tinggi. Yang panjangnya tadi beda Kia, angkanya. Oh iya Kak. Diganti aja nih Kak. Terus yang tinggi tadi kok nggak keluar ininya hasilnya? Kayak dalam kurung 1, dalam kurung sikul 1 yang jadi Iya. 23, 45 tuh nggak keluar dia. Oh ya, belum diiniin. Oh, harus dimasukin dulu Kak. Dia keluarnya di sini Kak tadi yang ini. Iya. Seharusnya kan di sana. Yang di konsol. Coba ya, tinggi. Gini Kak. Terus yang panjangnya 53, 70. Yang itu diganti Kia. 70, 60, 102.
Contoh variabel yang terdiri dari beberapa nilai panjang. Beberapa nilai. Terus enter panjang. Lalu konsol. Terus contoh menghitung jumlah data di variabel tinggi. Enter. Berarti ada 4 variabel dari data tinggi. Selanjutnya contoh mencari data pada urutan ketiga dari variabel tinggi. Enter konsol. Langsung konsol nak ya. Di Iya udah Kak, ini di sini. Ada nih jawabannya 25. oh ya. Berarti dari data ketiga dari variabel tersebut dari data ketiganya itu 25. Selanjutnya contoh perhitungan mean dari variabel tinggi. Mean dalam kurung tinggi Nah, berarti mean dari variabel tinggi itu 30. Selanjutnya, contoh perhitungan nilai maksimum dari variabel tinggi. Max, dalam kurung tinggi, berarti 45. Perhitungan nilai maksimum dari variabel tinggi. Selanjutnya, contoh perhitungan nilai minimum dari variabel tinggi. Minimum. Nah, berarti nilai minimum dari variabel tinggi itu 20. Selanjutnya, contoh perhitungan simpangan data dari variabel tinggi. SD, enter. Berarti nilai simpangan data dari variabel tinggi itu 10,80123. Selanjutnya, summary, contoh perhitungan summary dari variabel tinggi. Summary tinggi. Nah, itu terdapat nilai minimumnya 20, kuartal satunya 23,75, mediannya 27,50, mainnya 30, kuadran 3-nya 33,75, nilai maksimumnya 45. Selanjutnya mencari data keberapakah nilai yang memiliki suatu nilai dan nilai maksimum atau minimum.
itu which, tinggi. Itu contoh mencari data keberapa nilai yang memiliki nilai pada data tinggi. Nah, nilai memiliki nilai tertinggi yaitu pada data ketiga. Selanjutnya, contoh mencari data keberapa yang memiliki nilai maksimum pada data tinggi. Max. Nah, berarti terdapat nilai tertinggi, nilai maksimum pada data tinggi yaitu 2 pada data keempat. Selanjutnya, contoh mencari data keberapa yang memiliki nilai minimum pada data tinggi. Which, tinggi. Skripnya belum ya. Nah, berarti data yang memiliki nilai minimum yaitu 1. Selanjutnya mengurutkan data variabel. Contoh mengurutkan data variabel tinggi. Short, dalam kurung tinggi. Enter. Selanjutnya, contoh mengurutkan data tinggi secara permanen. Tinggi, short, tinggi, belum di enter, sekian. Spasi nak Kia setelah itu tuh tinggi. Contoh mengurutkan data variabel tinggi kan seharusnya nggak pakai variabel nggak, Beb? Nggak pengaruh, tapi ini yang salah tuh kayaknya ini nih. Kok nggak muncul ya? Dari tanda strip tuh spasi nak dek. Enggak, Kak. Enggak. Itu nggak bisa. Terus
tinggi, sort tinggi. Ya udah lanjut aja Kak. Nah, terus tabel. Nilai variabel bisa berupa teks atau huruf. Contoh nilai variabel berupa huruf. Dari warna, saya merah, biru, kuning, hijau. Contoh nilai variabel berupa huruf. Enter. Kok kayak gitu keluarnya, Dek? Iya Kak, emang kayak gini Kak yang keluar. Selanjutnya tabel. Tabel. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Mak, blok nadatin. Kalau suara Mamang kedengeran Kia. Ndak nadatin. Kedengaran. Oke. Mungkin langsung aja Kia, kita bahas yang tabel. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tabel. Mungkin langsung aja kaki tanda besar dari dataku, tanda panah, data, titik frame, dalam kurung warna, tinggi, panjang, tangga pagar, contoh pembuatan data menjadi tabel. Tunggu Beb, ini tuh dia nggak muncul di konsolnya. Apa yang salah ya? Oh, tunggu. Kita masukin dulu data tinggi ya. Ini tinggi udah ada. Terus panjang lagi. Panjang udah ada. Warna. Nah, di sini warna udah ada. Nah, oke, kita coba. Kenapa nggak muncul ya? Sesudah frame itu ada spasi ya, Beb? Enggak ada. Lanjut aja. Foto. Oh, ada nih. Oh, gini ternyata.
Ada. Lanjut. Mungkin sepertinya Taufik ada kendala, jika akan saya lanjutkan mengenai Ya, Beb. Oh ya, Eh, oke. Kira tadi udah ke-mute. Oh, belum. Lanjut. Oke. Hashtag tanda pagar. Contoh mengambil data variabel. Bukan gimana orang situ Dalam kurung kolom. Rasisnya Papua atau Amerika biasanya. Di dalam tabel. Saya nggak tahu dengan Amerika. Dia masih rasisnya. Korea masuk Asia. Oke, lanjut. Dataku. Sebenarnya Asia kan ada rasis di Amerika. Dalam Tapi kurung 32. Iya. Putih. Tanda pagar. Kita kan rasis. Contoh mengambil data baris ketiga, kolom kedua. Hitamnya itu rasis. Kapur rendah. gimana ya? Orang Amerika rasis dengan kulit hitam. Untuk selanjutnya kita ke statistika sederhana. Coklat hitam. Oke, yang pertama itu core, dataku US tinggi, Tapi kan kau bilang orang itu rasis dengan Asia, koma, dataku US panjang, orang Barat itu Asia. rasis dengan Orang Barat, maksudnya orang di luar Asia. contoh correlation analysis antara tinggi dan panjang, maunya kulit sama batang. Orang tuh rasisnya Macam-macam. Kadang terhadap waktunya. oke. Selanjutnya plot Beda. dalam kurung tinggi panjang, Ulang Asia dengan apa? Ulang Asia tuh hashtag contoh membuat plot sederhana. kulit sama tang. apa juga sipit sama batang. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat ya pada Orang Asia itu. gambar di samping ini mengenai grafik ya. Tang. Mungkin itu aja dari Kia, ada tambahan Kia? Itu di game lagi. Cukup. Oke. Mungkin cukup sekian ya terkait pembahasan kami dari kelompok 1B Bioinformatika. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.